Setelah kita buka Adobe Sparkpost, maka tampilannya itu akan seperti ini. Di sini banyak template-nya, tetapi saya tidak rekomendasikan pakai. Boleh dipakai, boleh enggak. Tapi ingat, di sini tuh kalau misalnya ada lencana kuning, ini artinya teman-teman itu harus berbayar. Kita kan nggak mau, kita pengen pakai yang gratisan saja. Cara yang paling mudah untuk membuat desain itu adalah dengan ngetik plus di bawah pojok ke kanan. Di kanan itu ada lingkaran warna biru plus. Setelah itu, lihat di sini. Di sini ada beberapa free photo. Jadi kita bisa gunakan background yang ada di sini menggunakan free photo yang ada di Sparkpost. Ini kurang lebih ada sekitar 60.000 foto kalau nggak salah. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Terus selain free photo di sini ada galeri, satu lagi sama solid color. Nah, sekarang saya bicara yang free photo dulu. Free photo di sini berbagai macam foto. Caranya kita untuk mencari kata kuncinya menggunakan bahasa Inggris. Lihat di situ ada tulisan tranquil. Ini bisa kita ganti. Yang penting menggunakan bahasa Inggris. Misalnya saya ganti dengan contohnya apa? Mobil. Mobil itu bahasa Inggrisnya car ya. Kita tulis aja car di sini. Tunggu sampai ini muncul semua. Nah, tampilannya seperti ini. Ini beberapa gambar mobil yang ada di aplikasi Sparkpost. Ini bisa kita pakai semua. Misalnya, kita ambil contoh ya, salah satunya ya. Saya ambil mobil yang ini nih. Nah, ini dia. Lihat, tunggu ini sampai checklist gitu kan. Sampai checklist. Nah, sudah ada checklist. Lihat di pojok kanan paling atas itu ada tulisan add 1. Ya. Add 1, kalau kita pilih gambarnya itu 2, itu tinggal kita klik aja. Jadi tulisannya ada add 2. Begitu dia. Tapi saran saya gunakan saja satu gambar saja, karena supaya lebih mudah kita untuk menentukan background yang akan kita inginkan. Begitu ya. Oke, add 1. Perhatikan baik-baik. Di sini ada ukuran. Jadi social post original tuh ukuran sebenarnya. Kalau social postnya ada Instagram, terus Instagram Story dan teman-temannya. Di sini banyak sekali ukurannya. Jadi tergantung. Kalau misalnya kita inginkan adalah untuk postingan di Instagram, tinggal kita pilih aja rasio 1:1. Foto ini masih bisa di adjust. Jadi masih bisa kita zoom ataupun kita putar. Gitu dia. Tidak ada masalah sebetulnya, ya. Tergantung kita inginkannya kayak gimana. Ini contohnya saja. Jika sudah, klik done. Perhatikan baik-baik. Di pojok itu ada tulisan watermark, tulisannya SP Adobe Spark. Jadi SP Adobe Spark ini harus dihilangkan. Cara menghilangkannya mudah sekali. Tinggal kita klik. Ada tulisan remove logo on this project. Selesai sebetulnya. Setelah ini sudah seperti ini, cara yang dilakukan adalah paling mudah. Double tap to edit text. Ini bisa kita masukin kalimat apapun. Misalnya training, misalnya ya, online training. Ini contoh saja. Online training komisi muda. Misalnya ini contoh saja. Perhatikan baik-baik. Desainnya ini masih sederhana. Jadi ada beberapa cara ketika lagi kita ingin menggunakan Sparkpost. Cara paling mudah adalah jangan lupa klik done dulu. Setelah itu pilih layout. Setelah layout, di sini ada border, color, dan design. Pilih desain. Ini desain yang sudah dipilihkan oleh Sparkpost. Ini kalau misalnya kita malas nggak mau mikir lagi begitu kan? Ya sudah, tinggal kita pilih saja desain yang ada di sini. Itu dia. Itu cara yang paling gampang sih sebetulnya. Cara ini boleh dipakai kalau misalnya kita malas mikir. Tetapi kalau misalnya kita mau masih sempat berpikir, ya menurut saya tidak usah dipakai. Kita gunakan imajinasi kita aja sendiri. Saya ambil contoh saja seperti ini. Nah ini ya, ini contoh desainnya. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa oke, tinggal pilih done. Dan ini masih bisa di adjust. Jadi kita masih bisa taruh di atas, di bawah, di belakang, dan lain sebagainya. Itu dia. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah bagaimana kita kalau misalnya pengen merubah font dan gambar. Ini begini, perhatikan baik-baik. Font ini banyak fungsinya sebetulnya sih. Fiturnya itu banyak. Jadi tinggal kita klik saja. Klik, lihat, pilih di sini font tuh kan ada ya. Nah, ini font ini bentuk huruf. Tuh.
ya. Yang kedua, kita bisa juga pilih color di sini. Pilih color yang kita inginkan seperti apa. Kalau di sini kan warnanya merah putih. Sekarang saya pengen terbalik jadi putih merah begitu. Lihat di bawah custom itu ada di atasnya merah, di atasnya putih, ini bisa dibalik. Ditekan aja sekali tuh berubah. Atau kita juga bisa pilih warna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, jadi klik pagar di atas ini. Warna putihnya ini mau dipilih apa? Misalnya switch. Jadi warna putihnya mau saya ganti misalnya warna kuning misalnya gitu ya. Tinggal kita cari aja warna kuning yang mana. Tuh. Merahnya mau saya ganti warna apa? Warna hitam misalnya. Ini contoh saja ya. Berubah dia. Dan mau kita balik bisa. Setelah color, font tadi sudah saya kasih tahu. Jadi ini bentuk huruf, jadi cukup lumayan banyak walaupun versi gratisan. Cukup banyak sekali untuk bentuk fontnya. Kedua itu bentuk save. Nah, save ini perhatikan, save itu ini kan begini ya. Kalau yang diklik aja, ada yang lingkaran, ada yang ini, macam-macam. Tergantung kita mau pilih yang mana. Digeser saja teman-teman pilihnya seperti apa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kira-kira yang bagus yang mana. Selanjutnya di sini ada efek. Efek ini perhatikan, ini sebetulnya sih kalau kita pengen ngasih garis tepi maksudnya. Jadi hukum dalam berbicara background, kalau background terang, tulisan gelap. Kalau background gelap, tulisan terang. Misalnya nih saya kasih efek ya. Efek ini shape-nya saya hilangkan, misalnya jadi nih. Lihat, perhatikan teman-teman. Online training Komisi Muda ini warna kuning, terus backgroundnya kan agak-agak hijauan ya, warna pohon sama warna ini. Nggak terlalu kelihatan. Ini masih bisa kita akalin dengan menggunakan mode efek. Lihat, tuh, ada garis tepinya warna hitam ya. Nih biar lebih jelas, saya besarin sedikit. Itu dia. Ini masih bisa kita gini-giniin juga. Ini sebagai contoh aja ya. Terus setelah efek, size sih udah sama-sama tahu ukuran. Ya, ini dia. Adjust sama ini buat apa namanya? Buat ngerotasi dan lain sebagainya, tapi masih bisa kita lakukan manual sih, pakai kursor saja. Nah, alignment ini sebetulnya sih adalah jenis, kalau kita tuh namanya apa ya? Ada di Word itu kan center dan teman-temannya. Lihat aja, diklik aja center tuh tengah, left ke kiri, habis right itu ke kanan. Kalau Magic semuanya rata. Tuh. Itu dia. Opacity ini adalah, lihat tuh, tahu ya, kayak semacam gradasi. Spacing, nah spacing itu letter itu jarak antar huruf. Kalau line, nih line, paling kelihatan kalau misalnya kita pakai save, contoh aja ya, saya ambil contoh aja. Lihat nih spacingnya, ada tambahan tuh save-nya. Jadi save-nya itu bisa begini, bisa kita kecilin juga. Itu dia. Jadi banyak sebetulnya sih fungsi-fungsi yang ada di SparkPost kalau misalnya kita mau eksplorasi. Perhatikan baik-baik. Saya ambil contoh misalnya sekarang. Sekarang saya masukin gambar misalnya ya. Dan dulu add. Misalnya saya pilih tulisan lagi deh. Kalau mau nambah tulisan teks. Teks misalnya Ahmad Madani. Ini contoh saja. Lihat ya, ini warnanya sama, fontnya misalnya saya rubah. Sekarang fontnya saya rubah ke bentuk ini deh. Ini contoh saja sih. Ya, warnanya saya rubah jadi warna apa ya enak? Warna hitam putih deh, biar gampang. Nah, ini kayak begini. Perhatikan baik-baik. Kalau misalnya saya taruh begini, Komisi Mudanya tertutup sama tulisan saya. Misalnya saya mau ini Ahmad Madani dikebelakangin. Jadi kalau kita bicara di Microsoft itu kan ada bring to to front, habis itu bring to back ya kan. Di sini pun juga ada di SparkPost. Jadi fiturnya apa? Namanya adalah order. Nih lihat, perhatikan teman-teman. Nah ini order. Jadi kalau misalnya saya gini kan, tuh dia di belakang. Sementara itu dulu, saya akan buat tutorial selanjutnya.